Dia masuk di balet. Udah, ini video dia waktu pentas balet ya. Dia nomor 2 dari kanan. Oh, suaranya. Dari balet ini dia belajar bahasa Inggris. Ternyata guru baletnya ngajarin dia 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 gitu ya. Tiba-tiba dia, "Mama, aku udah bisa loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8." Oh, udah bisa ya? Kan dari terapis dibilang bahwa matangkan dulu bahasa ibunya. Jadi kita emang nggak ajarin bahasa Inggris. Ternyata dia bisa sendiri. Ternyata waktu saya cari info, saya tanya dari Miss Monik. Miss Monik tuh guru baletnya. Jadi bukan hanya dia belajar fisik, ternyata dia juga belajar bahasa Inggris itu. Beberapa bulan terakhir dia minta main piano. Jadi saya masukkan dia di kursus piano. Sebenarnya dia suka drum. Aku minta drum. Terus papanya kasih arahan, kalau kamu mau drum boleh, tunggu SD. Sekarang kamu basicnya piano. Jadi dia mau, dia gampang dikasih tahu gitu. Kasih asal dia dikasih pengertian, sama dia dicerna, oh iya betul dia mau. Tapi nanti tinggal tunggu, SD pasti dia inget banget, dia pasti minta drum. Iya. Kalau dipraktekkan, kalau di tempat kerja, awalnya saya mengharapkan saya berharap dia dibantu oleh pasien-pasien untuk ngomong. Jadi dia dibantu untuk belajar bahasa. Tapi sekarang dia sangat membantu saya. Waktu saya kerja praktek, pasiennya nunggu kan lama, bosen. Sama dia diajakin ngobrol. Jadi saya diuntungkan. Tahu-tahu, udah nomor saya ya. Terus, dokter, anaknya cerewet banget ya, sampai saya nggak bisa diam. Saya sampai nggak kerasa loh kalau ngantrinya lama. Jadi pertama saya pengennya dia terbantu oleh orang. Ternyata sekarang dia membantu saya. Kemarin hasil evaluasi yang bulan Juni, dievaluasi bahwa anak saya sudah bahasanya udah setara dengan anak umur 3,5 tahun sampai 4 tahun. Jadi dia ketinggalan setahun ya, sekitar setahun. Tapi dari Juni ke Agustus bulan depan, Mbak Devi berharap dia sudah bisa sama dengan usia dia sebenarnya 5 tahun. Ini yang nyanyi. Dia lagi suka lagu avocado sama banana karena tema di sekolahnya lagi buah. Jadi kalau disuruh nyanyi, yang dinyanyiin itu. Sementara sih itu dulu, nanti kalau ada pertanyaan. Oke. Saya kasih kesempatan untuk ibu bapak yang atau ada yang mau di-sharing, silakan kita buka sesi tanya jawab kali ini. Oh iya, Bu Betty, silakan. Tadi itu ibu-ibu Yang jawab aku maaf ya Pak, kamu di sini. Saya ingin kasih apresiasi buat Bapak berdua ya. Luar biasa banget. Saya bilang pinjam dong itu videonya. Karena selama ini kalau di RRC saya datang, saya cuma lihat anak-anak, tapi kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan anak-anak itu di rumah maupun di tempat lain ya.
tangkap dari apa yang Ibu Bapak ungkapkan. Yang pertama tadi nomor 1 Bapak menyebutkan suami, istri, ayah, ibu itu memang harus terlibat. Kalau sampai ibunya datang ke mana, ke terapi, menurut saya di rumah ayah ibu dua-duanya sama-sama terlibat, ya. Cukup keras ya, untuk pakai ini. Saya taruh dulu. Lalu yang kedua saya perhatikan tadi ibu menyebutkan soal komunikasi. Bukan hanya komunikasi antara ibu dengan bapak dan di dalam keluarga, tapi ibu menerobos sekolah ya Bu. Di sekolah ibu dengan guru, mengajak kerja sama guru, bagaimana caranya memperlakukan anak kita. Lalu kemudian juga sharing pengalaman bagaimana ibu mendidik Alin ya. Yang saya kira itu penting sekali, karena waktu anak kita masuk sekolah, orang lain belum tahu tentang dia. Ya, jadi bukan berarti kita mau kasih lihat kelemahan dia, tapi justru kita minta perhatian dari lingkungan mengenai anak kita. Ya. Yang ketiga, saya melihat juga betapa ibu bapak kreatif sekali ya, karena apa yang diberikan di dalam terapi 1 jam itu kayaknya nggak cukup deh untuk meningkatkan kemampuan anak ya. Yang berperan itu justru selain dari 1 jam itu. Jadi bahwa tadi misalkan ibu ngajak dia untuk les, ada bawa ke gereja, ngajak dia jemput anak-anak orang, diajak ikut nebeng sama kita gitu. Semua ada tujuannya, bukan hanya sekedar cuma ngajak-ngajak itu, tapi ada maksudnya. Yang saya kira itu penting sekali. Dan terakhir saya melihat kalau anak itu nomor 1 kita suka fokus gimana menstimulasi pendengaran. Jangan lupa bahwa anak perlu kepercayaan diri, anak perlu pede, anak perlu diajarin mandiri. Bukan kita lindungi. Nanti kalau ibu bilang dia memang terbatas, tapi jangan dibatasi. Karena waktu kita bilang dia terbatas, kita juga nggak tahu sampai mana keterbatasannya kan. Jadi mesti dieksplor semua yang dia bisa. Jadi kita kenali anak kita, kelebihan-kelebihannya, dan kita gunakan itu untuk kembali ke dia, menstimulasi. Aku cuma mau itu, dan aku appreciate sekali ibu sama bapak, dan terutama buat Alin atas prestasinya. Terima kasih Bu Teti. Silakan untuk ibu. Oke, sebentar ya Pak ya. Silakan ke Mama Naila. Yang saya mau tanya, saat Alin masuk TK umum, berapa banyak kosakata yang sudah Alin bisa? Alin masuk TK umum itu bulan September 2012. Dia diimplan Maret, jadi April baru switch on, Mei, Juni, Juli. Yang saya ingat 3 bulan pertama dia bisa 2 kata, mama dan papa. 3 bulan pertama. Saya tunggu-tunggu gitu ya. Memang saya baca teorinya bahwa awal-awal tuh satu kata itu lama banget gitu. Nanti setelah dia udah bisa ngomong, nerocos terus, nggak bisa berhenti. Itu terbukti sekarang. Saya sama papanya tuh pulang kerja mau sharing kerjaan gitu ya, nggak bisa. Aku dulu papa antri. Jadi dia jadi dominan. Jadi 3 masuk sekolah bulan Agustus, 3 bulannya dia kan bulan Juli 3 kata. Agustus tuh sekitar masih 4 kata, 4-5 ya yang dia konsisten, 4-5. Waktu masuk saya udah bilang ke gurunya, Bu, anak saya itu seperti ini ke kepala sekolahnya dulu pertamanya. Saya diterima nggak anak saya masuk ke situ? Karena kalau saya berpikir kalau anak saya nggak diterima di situ, ngapain saya ngotot-ngotot dia dipaksa untuk masuk sekolah situ? Pertama kita buang energi, karena kan kita memohon ke sekolah untuk tolong dong ngertiin anak saya, ngapain? Kita cari sekolah lain yang terbuka. Kalau sekolah udah terbuka, kita tinggal masuk ke sekolahnya lebih gampang. Kan sekarang lebih banyak sekolah yang memprioritaskan untuk disable ya, udah banyak. Waktu saya masuk ke sekolah Alin, saya sharing, anak saya kayak begini-begini, gimana Bu, kira-kira diterima nggak? Kepala sekolahnya cerita bahwa
oh nggak apa-apa Bu, memang sekolah ini bukan hanya untuk anak yang normal. Jadi sekolah ini intinya setiap individu itu adalah spesial. Masing-masing punya, yang anak normal juga punya ketidaknormalan kok, kata sekolahnya ya, intinya kepala sekolahnya. Nggak apa-apa, masuk aja. Tapi dia belum bisa ngomong Bu. Saya juga takut kan, gimana kalau anak saya nggak bisa ngomong, nanti dia frustasi. Bayangan saya kan dia frustasi sendiri, nggak punya teman gitu. Nanti kita bantu. Saya melihat lampu hijau begitu, tambah semangat saya maju. Papahnya ke sekolah sama saya, kasih tahu implan tuh kayak begini loh Bu, videonya, terus gambar-gambarnya, cara kerjanya begini. Kalau yang teknik sih papanya yang ngerti, jadi saya majuin papanya ke sekolah. Ini menjelaskan cara kerjanya begini. Alat ini nggak boleh begini, tapi harus begini. Kita jelaskan sampai sekolah ngerti. Oke, kita ketemu gurunya. Pembagian kelas baru ketemu gurunya. Ketemu gurunya, saya sharing lagi. Belum tentu kan kepala sekolah menyampaikan ke gurunya itu sejelas saya menyampaikan ke gurunya. Jadi saya sharing lagi begini. Gurunya ngerti. Terus Bu, di awal papanya udah bilang, Bu, kalau anak saya nggak bisa ngikutin, nggak usah dipaksa naik kelas, nggak apa-apa tinggal setahun. Lebih baik anak saya buang waktu 1 tahun tapi berikutnya lancar, daripada nggak bisa nih anakku udah tua harus naik, tapi nanti SD waktu dia membaca belum bisa apa-apa. Nah, waktu kenaikan kelas, gurunya sedih banget jelasin ke saya, Bu, mohon maaf ya Bu, kita sudah berusaha. Itu dia bilangnya gini pertamanya, Bu, besok kita mau ngomong sama ibu sama bapak. Semalaman saya nggak bisa tidur sama papanya Alin. Kenapa ya, jangan-jangan anak kita dikeluarin gitu. Kan belum bisa ngomong nih, setahun masih 1 kalimat dengan 3 kata, subjek, predikat, objek, tapi yang simple. Setahun baru bisa itu. Terus dipanggil ke sekolah besoknya, tapi papanya ini positive thinking. Enggak, pokok ini aja kayaknya Alin udah bisa ngikutin. Mungkin mau ngomongin yang lain gitu. Yang saya udah deg-degan aja mau sekolah di mana gitu, nyari sekolah di mana, pikirnya udah bayangin sekolah di Jakarta. Sempat kepikir kan waktu itu ke Gema, karena ada info di Gema ada yang khusus buat implan, anak sekolah implan gitu. Jadi saya udah cari-cari info di situ. Ternyata gurunya bilang, Bu, maaf ya kita sudah membantu dengan sepenuh tenaga gitu, anaknya pinter. Selain bahasa, dari rapotnya itu semua kalau dinilai itu A. Giliran masuk kolom bahasa SS, jadi belum tampak gitu. Rapot pertamanya. Jadi semua yang selain bahasa dia bagus semua. Yang bahasa dia masih, kalau dinilai itu masih E, ya di kolomnya itu masih E. Kita udah berusaha tapi ini masih belum bisa ngikutin Bu kalau TKA, karena TKA dia udah membaca, mulai mengenal huruf dan perpaduan 2 huruf, 1 kata gitu. Ya, suku kata. Terus gimana ya Bu kalau kita hold dulu? Saya langsung bernafas lega. Nggak apa-apa Bu, kalau di hold nggak apa-apa, jangan diusir dari sekolah. Karena saya lihat sekolahnya bagus, semua terlibat. Teman-temannya itu kalau Alin baterainya habis dia ngingetin, Alin bateraimu habis, ganti bilang ke Bu Esther gitu, gurunya kan Bu Esther sekarang, ganti baterainya. Mereka care. Ternyata dari sekolah memang kasih pengertian bahwa ini bukan kekurangan. Kayak kamu pakai kacamata gitu. Jadi bukan ini hal yang membuat dia aneh dari teman-temannya, enggak. Jadi jangan khawatir kalau ibu-ibu anaknya yang mau masuk sekolah, anakku pakai APD gimana, ditarik-tarik enggak ya gitu. Enggak, anak saya dari pengalaman anak saya enggak, karena di awal udah dikasih pengertian gitu, jadi enggak ditarik-tarik. Terima kasih atas waktu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bapaknya Nadia bergabung dengan Rumah Simput baru sebulan ya Bu. Baru sebulan. Sebelum saya tanya sama Bapak, untuk kali saya tanya dulu, posisi anaknya ada di Amang Mekarti di mana? Prevon,
100 sama 110. Anak saya ada ini sebenarnya saya ingin curhat juga nih buat ibu-ibu semuanya. Saya senang ada di lingkungan ini karena merasa saya tidak sendiri. Terima kasih banyak saya dikasih kesempatan untuk hadir. Dan itu saya ada jadwal nggak ya menghubungi orang tua saya ingin karena saya jauh banget di Lombok, Tangerang sana. Saya sama ini kerja suami istri berdua pergi pagi pulang malam. Akhirnya kalau anak saya senada tahunya dari umur 4 bulan 6 kandungan sudah tahu kan dia punya masalah. Itu langsung ada 5 rumah sakit, kita udah cek kemana-mana. Anak pertama itu kita emaknya kena rubella, itu disuruh keluarin. Saya di Cipto keluarin, Hakit itu keluarin, SPAD itu keluarin, tapi di Siluam Tangerang nggak usah keluarin karena semuanya udah lengkap, komplit. Saya juga nggak pingin ya karena saya ingin punya anak. Akhirnya kita lanjut programnya, tapi tetap dikontrol terus sama dokter semua sampai akhir normal semuanya. Memang sesar, tapi pas 9 bulan, pas 1 tahun kita cek macam-macam tuh yang di labnya. Udah, memang pertama kali jujur saya sama istri kayak nggak terima. Makanya kita istri itu seminggu nggak masuk kerja, sama saya juga. Kita nangis-nangisan lah pokoknya gitu. Tapi jalan terbaik kita harus bangkit gitu ya. Bodo amat ngomong apa orang, udah mikir dengan anak-anak kita. Akhirnya kita ambil ini apa alat juga Eriknya tadi yang kita beli di Melawai, tapi nadanya nggak pernah mau pakai, cabut terus. Kita juga nggak habis pikir udah beli mahal kok nggak mau pakai gitu. Udah beli lama-lamaan ada rezeki, kita konsultasi dengan dokter-dokter, akhirnya disuruh iklan. Nah, kita sudah iklan. Terapi tuh Bu, saya terapi dada, tapi saya dari istri tetap kerja, dari pagi pulang malam. Tapi selama 2 tahun terapi, sejak dia pasang alat iklan umur 3 tahun, pas 3 tahun kita ada rezeki, kita iklan sampai umur 2 tahun, setahun setengah setelah iklan, kok terapi 2 kali seminggu, tapi saya dan istri tetap kerja gitu ya, dari pagi pulang malam. Gak ada hasilnya yang maksimal gitu, kategori bagus, tapi saya di rumah kok saya ajak ngomong nggak bisa apa-apa gitu kan. Pulang kerja saya akhirnya pikir, saya putuskan karena saya swasta, istri di rumah sakit, saya mundur kerja, tapi saya tetap bisnis di rumah. Saya yang jadi ibu rumah tangga untuk anak-anak. Sekarang adiknya udah umur 1 tahun, adiknya belajar ngomong nih, kakaknya belum bisa juga. Sekarang udah lumayan dengan bantuan ibu nih. Sekarang anak saya serasa sama beliau. Sekarang di rumah saya yang terapi terus tiap pagi sore. Banyak emang berat banget yang saya hadapin karena nada ini suka kadang-kadang dia pura-pura sakit, pura-pura demam, macam-macam. Ya, tapi saya nggak mau nyerah. Kok mana caranya gitu kan? Dia senang ini suka nonton musik, dance, nari-nari. Saya putar itu laptop sambil nari-nari belajar. Akhirnya saya juga nggak bisa fokus kan musik, dia pasti nari aja, lupa belajar kayak gitu ngomong. Aduh, gimana caranya? Akhirnya saya kunci kamar, di kamar saya belajar sama dia. Adiknya yang 1 tahun udah mulai ini juga. Saya ingin, adiknya ikut kayaknya mulai. Akhirnya mana ya caranya gitu? Ya udah, akhirnya sekarang saya sedang ini terus nyari info-info di internet juga bagaimana ya menghadapi anak gini. Karena saya bukan psikolog ya, saya lebih banyak ini juga cari di internet di Google bagaimana menghadapi anak ini. Pokoknya saya kumpulin info sebanyak mungkin. Ya dari itu tetap saya praktek terus di rumah. Cuma itu tadi emang berat kalau sama malam saya ajak emaknya ikut jadi murid, saya jadi gurunya. Tapi si nadanya ngajarin saya sama emaknya. Kita disuruh tutup mulut. Gitu. Gimana ya? Tapi kesininya tetap kalau sama emaknya berantem dulu. Pas 1 minggu emaknya libur,
saya transfer nih ilmu dari ibu, saya transfer ke maknya. Bu, mama deh sama ini sama ini ada di rumah. Mama yang ngajarin. Setiap belajar sama berantem dia. Maunya sama papa aja, sama papa. Sekarang alhamdulillah ngomongnya udah keluar papa, mama, dede, nenek, minum, gitu ya. Makan, masih ini. Gitu ya. Pokoknya kita memang nggak pernah ini ya, apa ya? Saya bukan terapis ya, tapi saya berusaha untuk jadi terapis juga, bisa contoh ibu benar. Bagaimana ya jadi terapis yang baik gitu. Alhamdulillah saya guru juga, basicnya saya guru, jadi ilmu saya sebagai guru, sebagai kampus pernah ajar psikologi anak juga. Saya mulai ilmu saya yang lama saya gali lagi. Bagaimana caranya gitu ya? Ya udah. Sekarang sangat membantu sih, cuma itu tadi bagaimana saya minta pendapat dari ibu, bagaimana dia ngadapin kalau dia nih ngeyel terus gitu. Kadang-kadang sempat emosi juga kitanya, karena dia langsung alatnya copot. Kalau mulai saya keras, duduk, dia bos gitu. Dia macam-macamnya tingkah lakunya gitu. Dan kadang-kadang ini bu, tombol. Tabok saya ditabok ini, gitu kan? Itu udah, iya itu sadar doa deh pokoknya. Sabar, lama-lama jadi sabar gitu. Saya ngadapin anak saya benar-benar sabar, tapi ini juga bu, anak saya juga pernah saya masuk ke TK. Memang ada berapa banyak TK saya jalan nggak yang mau tolak semua. Maaf ya Pak, kita nggak bisa. Maaf Pak, saya nggak bisa. Terang nolak, nggak harus lagi. Maaf ya Pak, belum bisa, kita nggak ada gurunya. Mau saya masukin ke kebun jeruk tapi jauh. Saya buka usaha juga di rumah, kasihan juga murid-murid saya di rumah. Akhirnya saya mana ya tadi. Nah, sekarang dapat sekolah TK, masuk PAUD A. Kalau ngerjain nulis, kalau nulis, dia nomor 1 selesai duluan. Hebat deh pokoknya. Tapi kalau giliran disuruh berdoa, suruh baca, nyanyi, dia udah langsung ngalah gitu. Itu yang bikin dia patah semangat. Akhirnya titipan, Kak, sekolah nggak mau lagi. Nggak mau, di sekolah TK itu nggak mau. Gimana caranya ya? Ibu Eva bantu pernah nggak sih Alin mengalami masa-masa yang dia itu harus membosi banget? Nah, itu caranya. Kalau kita lihat sebenarnya kenapa sih anak kita gitu? Karena dia nggak bisa karena dia nggak bisa menyampaikan kemauannya, atau dia menyampaikan kemauannya kok papa nggak ngerti gitu ya. Kita nggak pakai bahasa karena kita nggak ngerti, asal tabok, asal tendang gitu. Dulu dari pengalaman saya, Darlin ini suka lompat. Jadi kalau dia marah dia manjat ke jendela, ngancam mau lompat di situ. Sampai tantenya nyebutnya dia drama queen. Ntar kalau dia minta apa nggak diturutin, nangis gitu. Mungkin ya, semua mungkin hampir sama begitu mungkin. Cuma yang saya ingat tuh yang sangat manjur, waktu itu dia kan nggak mau tuh belajar. Itu aja sih dia dari dicopot, kemauannya dia keras untuk belajar, mau gitu, keras untuk make. Jadi saya nggak terlalu susah untuk menyuruh dia make karena dia nggak. Mungkin itu keberhasilan mapping atau memang dari anaknya atau gimana, saya kurang ngerti. Cuma pernah satu kali yang paling saya ingat, dia tuh protes, nangis-nangis. Apa penyebabnya saya lupa, nggak mau belajar. Saya nggak mau mohon-mohon sama dia, ayo dong belajar, pasti dia jak gitu ya. Saya cari akal ya, saya buat aja dia membutuhkan saya. Oh nggak apa-apa, kamu nggak mau belajar nggak apa-apa. Ya Pak, kita belajar berdua. Saya sama papanya terapian berdua. Dia kan pengen gitu. Intinya dia mau ikut. Kan kamu tadi nggak mau, nggak usah ikut. Kamu di saya sama papanya di dalam main yang dia tertarik gitu. Gimana caranya Bapak lihat sukanya dia apa?
Jadi waktu itu kita main boneka apa ya saya lupa, di kamar berdua aja, terus dia mau, intinya dia minta, terus saya kasih penjelasan kalau kamu mau ikut tanya, nggak mau, mungkin itu mappingnya nggak pas kali apa dia marah, nggak mau pakai, nggak mau, silakan keluar, dan itu harus konsisten. Kalau bapak bilang gitu, silakan keluar, dia gulung-gulung, anaknya diangkat ke kamar, pasti suatu saat dia gitu lagi. Kalau aku marah gulung-gulung pasti diangkat sama bapak. Jadi harus konsisten. Bapak sama ibu harus kompak. Kalau teorinya sih, saya juga pernah juga sih belain anak saya. Papanya marahan sama anak, saya belain anak juga pernah. Tapi teorinya yang saya tahu harus kompak. Kalau kita ngasih bukan hukuman ya, pembelajaran buat dia, papanya harus dukung saya, jangan dukung dia. Karena kalau dia tahu didukung, ntar dia mau saya kasih pelajaran, dia ke papanya, papa ini anak kecil tuh pintar banget mengadu domba. Tapi enggak ibu gitu. Jadi harus, kalau saya bilang kamu nggak mau pasang, kamu silakan di luar. Aku sama papa main. Papa itu pokoknya ngeracu ke papanya, terus papanya lebih tegas dari saya. Nggak bisa, kamu nggak mau pakai, ya di luar. Pengen kan, ngapain sih mereka di dalam, ngapain sih kita asik-asikin gitu mainnya, kayaknya dia jadi pengen pas dia pengen mau ikut, mau pakai, kita main bertiga gitu. Jadi saya ingatnya sih itu. Ya itu sih yang paling saya ingat. Terima kasih banyak. Maaf Pak, boleh tanya, Bapak tinggalnya di sekolahnya di Tangerang Selatan di Leko. Sekarang anaknya nggak sekolah. Sekarang saya lebih fokus terapi aja, tapi di rumah sekolah sama saya langsung. Iya. Kalau misalnya nanti tertarik mau melihat sekolah Alin, nanti bisa ini kan saya di Tangerang Selatan juga. Nah, makasih. Oke, nanti kita lanjut lagi sesi tanya jawabnya. Sekarang aku pengen tahu nih ya Bu ya, mungkin bapak-bapak sama ibu di sini juga pengen tahu gimana sih cara Papa Alin pas saat nerapin terapi di rumah atau interaksinya waktu Mama kerja kan Papa yang handle tuh. Nah itu gimana? Boleh deh, silakan di-sharing Mama. Sebenarnya kalau untuk terapi itu kan kita ya tinggal ikut panduannya gitu. Saya juga kadang-kadang itu menyempatkan diri, entah itu cuti, ikut terapi di rumah siput. Jadi saya juga tahu caranya gimana dasar-dasarnya gitu. Jadi kan kita ikut panduannya, tinggal kita improvisasi gitu. Tapi yang masih relevan lah dengan panduan-panduan yang ada di sini kan, disesuaikan juga dengan usia pendengarannya gitu. Jadi yang ada dikasih sama rumah siput sama yang dari medal itu ya itu sangat membantu gitu. Maaf saya tambahin, papanya kan kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Jadi saya berpikir suami saya nggak mungkin nyusun program buat anak saya terakhir. Suami saya sangat membantu untuk terapi anak saya, tapi dia nggak punya waktu untuk nyusun apa sih yang mau diajarkan ke anak saya. Kuncinya ya mamanya kasih tulisan ke papanya. Misalnya dia masih lingsor ya, papa nanti waktu saya tinggal anaknya diajarin lingsor 3 meter ya. Jadi dia papanya kan tinggal jalan kan, nggak mungkin papanya lihat-lihat anak saya paduan ya Bu ya. Tapi belajar apa sih di terapi udah ditinggal kabur sama anak saya. Jadi sebelum saya tinggal, saya udah kasih panduan ke suami saya, karena saya yang tahu tahapannya. Bahkan kalau bisa sama